Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enis. Bagaimana kabarnya Pak Sigit? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Enis? Baik. Alhamdulillah baik Pak Sigit. Pak Sigit, mohon maaf, saya bermaksud untuk meminta waktunya sebentar. Saya Bu Enis Septiani dari SMA Negeri 2 Pekalongan, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 di Kota Pekalongan, mendapatkan tugas di mana tugas ini adalah untuk mewawancarai 2-3 pimpinan kepala sekolah di lingkungan sekolah Bapak. Jadi saya mohon bantuan Bapak untuk menyempatkan waktu sebentar ya Bapak. Monggo. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bapak, mungkin nanti Bapak berkenan untuk menjawab apa adanya saja. Itu siap ya Bapak ya? Siap. Ya. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sigit Mangunwardoyo, MPD, Kepala SMA Negeri 2 Pekalongan. Cukup, Enis. Terima kasih Bapak. Pak Sigit, untuk pertanyaan pertama Bapak, ini saya akan bertanya berkaitan dengan kasus-kasus yang ada ya Pak Sigit. Dalam modul 3.1 ini kebetulan kami sampai pada modul atau materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama ya Bapak ya. Silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Baik, Bu Enis, di sebuah sekolah tentunya tidak bisa dilepaskan dari permasalahan atau kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Dalam hal ini saya mencoba untuk menganalisa atau mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara seberapa kasus itu berdampak pada masyarakat atau pada individu. Jadi yang pertama seperti itu, jadi seberapa besar kasus itu berdampak pada masyarakat ataupun individu. Yang kedua, adapun kasus itu pada wilayah rasa keadilan ataukah pada wilayah rasa kasihan kita kepada peserta didik ataupun yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, dampak dari kasus tersebut kita identifikasinya adalah apakah berdampak secara jangka panjang atau jangka menengah seperti itu. Dan yang terakhir tentunya kasus itu didasarkan, diidentifikasikan apakah kasus tersebut mengandung makna kebenaran atau hanya pada wilayah kesetiaan. Iya, baik, terima kasih Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Pak Sigit menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, yang pertama tentunya didasarkan pada filosofis nilai-nilai Pancasila. Ini kan kita menggunakan kurikulum Merdeka, seperti itu. Tentunya sebagai pelajar Pancasila, maka dalam setiap pendidikan, di dalam setiap keputusan tentunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut, yang juga mempertimbangkan efek dari atau dampak dari keputusan yang akan saya ambil seperti itu. Apakah dampak itu berdampak sosial masyarakat, kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa keputusan saya itu mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu, Bu Enis. Iya, Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya. Pertama, sebelum saya melakukan keputusan, tentunya saya mengumpulkan data dari berbagai sumber, memastikan bahwa
data yang saya kumpulkan itu sudah memadai atau sudah representatif dari kondisi real yang ada. Dari sumber data itu kemudian saya rangkum, kemudian setelah saya rangkum kita lakukan sebuah analisa permasalahan yang ada dengan tadi mempertimbangkan pada unsur kebermanfaatan yang lebih tentunya lebih besar ketika saya harus memilih keputusan A maupun keputusan B. Saya harus memikirkan dampaknya itu memiliki kebermanfaatan yang lebih besar seperti itu. Iya, baik Bapak. Tadi dari apa yang disampaikan kepada Bapak, saya menarik kesimpulan bahwa memang dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak serta-merta berdasarkan apa ya Pak, sesuatu yang memang subjektif gitu ya Pak. Iya. Memang harus objektif dan harus mempertimbangkan sesuatu hal-hal yang harus lebih mengedepankan kebermanfaatan tadi ya Pak ya. Iya. Iya, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya rasa hal-hal yang saya anggap efektif dalam permasalahan kasus tadi itu di dilema etika itu adalah bahwa keputusan saya itu merujuk pada permasalahan-permasalahan yang ada, walaupun tentunya dalam mengambil keputusan itu butuh pertimbangan yang benar-benar kita pertimbangkan secara maksimal seperti itu, dan yang dampaknya itu bisa kita rasakan pada respon dari hasil keputusan saya. Jadi responnya itu menuju pada arah yang baik seperti itu, dan bisa mencegah sesuatu yang nilai-nilai ketidakbermanfaatan. Artinya bahwa keputusan saya dikatakan efektif itu dengan saya melihat bahwa keputusan saya itu mengarah pada ke arah perubahan yang lebih baik seperti itu. Intinya yang diharapkan dari pengambilan keputusan yang sudah dibuat itu harapannya bisa berdampak positif untuk semua pihak ya Pak ya, tidak ada yang dirugikan seperti itu ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi tantangannya adalah ketika kita memutuskan dua hal atau beberapa hal yang sebenarnya dilihat dari sudut pandang lain, ya memiliki poin positif tersendiri. Artinya ketika kita mau dilihat dari sudut pandang mana, semuanya bisa menjadi pilihan yang baik. Namun yang menjadi permasalahan bagaimana saya harus memutuskan bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuk tadi yang disampaikan Bu Enis adalah untuk semua pihak, baik pihak yang terkait secara langsung maupun pihak-pihak di luar tapi ada di lingkup sekolah seperti itu sangat dilema, sangat membuat sebuah tantangan kepada kita untuk melakukan sebuah keputusan yang semuanya itu ya baik seperti, tapi kita yakin dengan segala data yang sudah ada, segala sumber informasi, kita memutuskan itu yang terbaik. Oke. Walaupun itu ya Pak, memang dalam suatu keputusan itu pasti adalah ya satu dua pihak yang tidak bisa memuaskan semua. Karena ya, tetapi ya paling enggak ya mungkin presentasinya lebih besar yang apa ya memperoleh berkebermanfaatannya dibandingkan yang tidak itu ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, ataupun bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya,
tentunya ketika kita dihadapkan pada dilema etika tidak langsung kita memberikan sebuah keputusan, karena keputusan itu juga harus dipertimbangkan secara baik. Pertimbangan harus ketika saya sudah menjadi keputusan kan lucu ketika saya harus menganulir keputusan itu karena optimalan saya dalam mengumpulkan berbagai informasi. Oleh karena itu tentunya untuk pembuatan schedule, jadwal, target-target itu menjadi penting. Jadi target dari pengumpulan tadi saya sebutkan, ada target pengumpulan data, ada target analisa, ada target untuk kita mendengarkan berbagai masukan-masukan pihak, dan kita pada akhirnya memutuskan sebuah keputusan yang sama-sama berat, tapi kita harus memutuskan itu, maka kita butuh waktu, tidak langsung kita memutuskan. Mungkin Pak, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya nih. Okay. Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, ada. Jadi keputusan terkait dengan dilema etika itu tentunya saya harus melibatkan orang lain. Tidak serta-merta saya itu harus menggunakan apa yang menjadi analisa saya, tapi saya harus juga bisa menggunakan sumber-sumber lain terkait dengan data-data yang akan saya pelajari, sehingga saya membutuhkan masukan-masukan orang lain dalam memutuskan itu. Setelah masukan itu baru kita akan melakukan sebuah refleksi, renungan apa yang harus saya putuskan. Artinya Bapak tidak mengambil keputusan itu sendiri ya Pak ya? Yeah. Ada beberapa pihak yang memang harus diminta pertimbangan. Ada kesepakatan bersama juga gitu ya Pak ya? Yeah. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dengan etika? Ya, pertama hal yang dapat saya lakukan bahwa konsekuensi saya dalam mengambil sebuah keputusan itu harus dapat saya pertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Jadi sebelum saya memutuskan itu, saya harus mempertimbangkan bahwa ini konsekuensinya seperti itu dan saya harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa segala keputusan yang akan diambil itu kadang tidak bisa memuaskan berbagai pihak. Namun keputusan itu penting diambil untuk adanya kepastian apa yang harus dilakukan atau apa yang harus terjadi atau apa yang harus diterima dalam keputusan tersebut. Jadi di situ ada pemahaman bahwa memang keputusan itu tidak bisa memuaskan, tapi saya harus memutuskan itu dengan konsekuensi yang harus saya jalani dengan mengambil keputusan yang terbaik dari yang baik seperti itu. Jadi Pak, baik Bapak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah, memang harus bijak dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Dalam mengambil keputusan, memang keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, itu yang pasti ya Pak ya. Tadi saya juga mengambil kesimpulan bahwa keputusan yang diambil itu memang harus mengedepankan kebermanfaatan untuk semua, untuk Bapak Ibu guru semua, untuk murid juga, mungkin terlebih untuk murid ya Pak ya, lebih berpihak kepada murid seperti itu, sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu berorientasi pada murid seperti itu. Ya, mungkin baik Pak Sigit, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Anis. Atas kesempatan atau waktunya, mohon maaf sudah mengganggu Bapak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rusya. Bagaimana kabarnya Pak Rusya hari ini? Oke, Bu Anis. Sama-sama, terima kasih. Alhamdulillah, tetap saya baik. Alhamdulillah Bapak sehat juga hari ini.
guru di SMA Negeri 1 Pekalongan berhubungan sama kita, dan kebetulan juga disamburi tugas sebagai wakil kepala sekolah berjalan hampir 3 tahun lah ya, 3 tahun belum selesai, tiba-tiba diberi kesempatan untuk seleksi kepala sekolah, dan ketika diberi tugas di SMA 3 Pekalongan, walaupun lingkungan saya sebenarnya nggak mendukung, termasuk lingkungan yang paling dekat dengan saya, istri saya nggak mendukung, tapi nggak tahu, sebenarnya juga tidak punya experience di kepala sekolah. Jadi waktu itu jadi kepala sekolah ada sesuatu yang saya takutkan, tapi ketika jadi bukan ini yang versi saya senang, tapi ternyata seru, mengasihkan dalam kutip juga. Ini sungguh sangat luar biasa ya Pak Rozek ini ya. Ternyata sudah menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 3 Pekalongan mulai dari tahun 2012 ya Pak ya, sampai sekarang. Masya Allah ya. Baik Bapak, berkenaan dengan tugas CGP Angkatan 7 pada hari ini, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon Bapak nanti bisa berkenan untuk menjawab pertanyaan saya ya Pak ya. Oke, insya Allah ada saya, tapi sebelumnya saya menyampaikan salam-salam yang sudah lolos di CGP Angkatan 7. Mudah-mudahan ini menjadi bagian perjalanan Yohanes untuk menjadi guru yang terbaik. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama nih Bapak ya. Pak Rozak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Ini sulitnya pertanyaan yang terkait dengan fungsi pemimpin, yaitu membuat keputusan. Namun sebelum membuat keputusan, karena biasanya kita dihadapkan pada banyak kasus, terdampar begitu pilihan-pilihan sangat banyak, sehingga kita harus memilih yang paling baik. Dan sebenarnya kita beri buah-buahan, kemudian disuguhkan pada buah-buahan, kita diminta untuk memilih yang terbaik. Dan kita minta identifikasi mana yang mata, mana yang identifikasi. Nah, dalam identifikasi ini saya butuh data. Ini data yang ada. Nah, data yang ada ini harus saya kumpulkan, dan sumber data yang paling menurut saya paling akurat di dalam kita membuat keputusan, kita kembalikan kepada stakeholder, pemangku kepentingan dari persoalan yang akan kita hadapi itu. Tidak jauh dari itu. Jadi artinya stakeholder yang kita hadapi itu kita manfaatkan sebagai sumber data. Dari data ini kemudian kita akan identifikasi mana kira-kira yang sangat mendukung bagi nanti pembuatan keputusan. Saya kira sudah menjadi itu sunatullah, tidak ada satu pilihan yang terbaik itu, artinya yang paling sempurna masalah begitu, tapi dari sekian yang kita sempurna itu ada yang terbaik. Nah, maka kalau kita lakukan identifikasi dengan sesuai dengan apa yang menjadi seruan atau para pemimpin sekarang, yaitu bahwa perencanaan harus berbasis data. Seperti itu Bu. Baik Bapak, berdasarkan apa yang disampaikan Bapak, bahwa untuk mengidentifikasi itu diperlukan data-data ya Bapak ya. Dengan langkah-langkah tadi, pertama mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian sumber datanya dari mana, yaitu dengan melalui stakeholder SMA Negeri 3 Pekalongan, gitu Bapak. Kemudian setelah itu bisa diidentifikasi ya Bapak ya, dan ternyata hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Tentu keputusan yang dihasilkan tidak bisa sempurna, begitu ya Bapak ya, tetapi mungkin diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang terbaik untuk semua pihak, seperti itu nih Pak. Jadi Bapak, baik untuk pertanyaan
yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, ini sebenarnya situasi yang sering saya hadapi ya, di mana ada pendapat yang dianggap sama, kemudian saya diminta untuk menentukan mana yang kita ambil sebagai sebuah keputusan. Saya kira kalau kita bicara membandingkan dua pendapat yang sama, itu mungkin sama dalam permukaan, ya, mungkin sama tujuan, mungkin dalam sama di pandangan secara umum gitu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam ke teknis, ya, itu pasti ada perbedaan, pasti perbedaan tingkatan sekali. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Kadang walaupun sama, ada risiko kemungkinan dua pendapat itu yang sama sejalan dengan regulasi misalnya atau pihak tertentu ada yang tidak hadir, ada yang belum hadir, atau dua-duanya tidak hadir tapi kemudian saya hadir, ternyata mereka ada yang paling dekat dengan apa yang dilakukan. Itu saja itu untuk menentukan pilihan. Oke, Bapak, terima kasih. Berarti sejatinya pada suatu permasalahan itu tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Iya. Kalau kita bisa mengkaji lebih dalam, pasti ada yang berbeda dan mungkin penanganannya pun nanti akan berbeda seperti itu. Oke, baik. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan dari langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi sudah kita bahas menentukan awal tadi kan dulu. Kemudian kita juga memahami bahwa yang namanya satu tindakan atau program kegiatan itu pasti kita itu adalah dalam tim yang kita sebut sebagai tim kolektif. Saya harus menentukan atau membentuk satu tim yang nanti akan saya ajak untuk kerja sama itu. Dimulai dari tim kecil dulu, karena kalau kita langsung keluarkan di forum yang besar tidak fokus. Kita inilah disinilah salah satu keterampilan daripada seorang pemimpin atau kepala sekolah adalah mengidentifikasi SDM yang ada. Ini satu kompetensi dan keterampilan sendiri. Jadi ada, tapi gini, tidak punya tujuan sama sekali untuk mendikotomikan atau mendiskriminasikan bahwa ini orang-orang yang pintar, ini orang yang tidak. Tapi masing-masing orang itu hal yang sangat unik, punya kelebihan di bidang tertentu. Nah, kebetulan sekali kita dalam tim itu ya sesuai dengan persoalan yang akan kita kerjakan itu. Jadi suatu saat kadang-kadang untuk persoalan yang beda, kadang orang ini yang kita ajak bicara dari tim kecil itu, ya kemudian nanti kita coba untuk satu tim yang agak besar. Dari situ mulai kita pada tahapan perencanaan dimulai dari rumusan itu yang paling fokus pada persoalan adalah dalam format semacam proposal. Itu lengkap, apa nama kegiatannya, tujuannya apa, kan ada di situ. Nah, strateginya apa, begitu ya, bagaimana, gitu. Terus sampai pada programnya, sampai pada pelaksanaannya, kemudian nanti evaluasinya apa, kontrolnya apa, gitu. Itu jadi dalam melaksanakan kegiatan itu dalam rumusan proposal. Ternyata untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu dibutuhkan langkah-langkah yang sedemikian rupa
membuat proposal, karena memang melalui proposal itulah nanti bisa dikaji secara detail seperti itu. Nanti dengan harapan permasalahan yang akan diselesaikan itu bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Oke, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pembinaan etika? Dalam hal kita mengatakan faktor-faktor yang efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah kalau menjadikan sesuatu masalah itu adalah itu bersama, bukan milik kepala sekolah. Nah, untuk membangun atau membentuk ini menjadi persoalan bersama yang harus kita bicarakan bersama adalah jadi dengan komunikasi serta motivasi bahwa ini loh, kita perlu melakukan ini karena ini kebutuhan kita. Jadi itu barangkali yang saya anggap sebagai sesuatu yang paling urgent, yang paling efektif. Itu jadikan persoalan kolektif itu bersama. Di samping tentu ada faktor-faktor yang lain. Tapi kalau kita diminta untuk mana yang paling efektif, itu dulu. Saya menyimpulkan ada tiga nih Pak. Yang paling efektif yaitu menjadikan sebuah permasalahan ini bersama terlebih dahulu, bukan masalah Bapak kepala sekolah, bukan masalah Bapak Ibu guru, dan tetapi ini adalah permasalahan kita seperti itu ya Pak ya. Kemudian perlu menjaga komunikasi yang baik seperti itu ya Pak. Kemudian baru bisa melangkah untuk melaksanakan apapun, merancang langkah selanjutnya seperti itu Pak ya. Kemudian Bapak untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pembinaan etika? Kalau kita bicara tantangan, saya kira ini hal yang sangat umum dihadapi oleh semuanya terkait dengan pendidikan. Kenapa ada kurikulum berganti, program berganti, itu kan dalam rangka kita menyikapi dinamika zaman yang begitu pesat begitu ya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi tantangan bagi dalam dunia pendidikan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah maupun guru. Inilah tantangan. Apalagi kalau kemudian kita resah ya, dengan kondisi profil generasi yang oleh Renal Kasal itu dianggap sebagai generasi kita ke depan itu akan membentuk generasi driver, bukan generasi penumpang atau penumpang gitu. Jadi akhirnya pola-pola pendidikan kan sekarang ini kan memang difokuskan pada kemandirian siswa itu supaya nanti ketika pola belajarnya itu disesuaikan dengan pendidikan dan pendidikan yang kita. Nah, akhirnya apa? Ini menjadi satu tantangan bagi sekolah bagaimana melakukan satu kegiatan inovasi dalam kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah tantangan dari kondisi kriteria murid SMA 3 tahun. Jadi banyak mereka sekolah di SMA 3 ini punya ekspektasi. Dan nanti ada yang ingin kuliah di kedokteran, ingin diterima di sini, ingin juara ini, gitu. Itulah yang akhirnya harus berupaya kita merealisasikan harapan itu. Jadi kalau di bahasa penyanyian itu kita berupaya bagaimana supaya
pelanggan itu kalau SPP mendapatkan ekspektasi ini. Oke, baik, Pak. Saya bisa menarik kesimpulan Bapak. Jadi ada dua tantangan ya Bapak ya. Yang pertama adalah dinamika zaman. Ya, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa zaman itu semakin berkembang ya Bapak. Apalagi nanti kita ke depannya berdebat tadi ada generasi driver yang di mana dituntut murid itu memang harus mandiri. Dan untuk tantangan yang kedua ada kriteria murid ya Pak ya, bahwa murid itu mempunyai ekspektasi tertentu pada SMA Negeri Pekalongan, dan kita sebagai Bapak Ibu guru juga bisa menuntun apa yang mereka harapkan, karena itu bagian dari bentuk pelayanan siswa. Oke, jadi Bapak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pembinaan ABK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin ada prosedurnya seperti apa yang sudah Bapak perencanaan? Kalau jadwal pasti ada. Jadi kayak semacam LKS itu kan salah satu bentuk perencanaan untuk 1 tahun. Ada RKJM, rencana jangka menengah gitu. Artinya tidak hanya itu adalah satu bentuk visi yang akan kita wujudkan di 4 tahun atau sampai 8 tahun, bagaimana format SM itu bisa dengan ke depan kayak ini butuh langkah-langkah yang terencana. Kemudian ada juga suatu kegiatan yang memang kadang-kadang tidak memerlukan perencanaan khusus ya, tapi memang harus dikerjakan saat itu juga, dan itu yang sangat cepat itu tidak dilakukan. Dan ini sering ya, apalagi kemudian kita ditakdir dari dinas terkait lah gitu, pengambilan cepat gitu, input data cepat gitu, itu kan yang akhirnya kita dalikan. Jadi prinsipnya adalah bahwa perencanaan dengan kategori cepat, menengah ke panjang itu ditentukan dari skala urgenitas dari persoalan yang ada. Jadi itu ya Bapak, dalam menyelesaikan permasalahan memang sesuai dengan prioritas tertentu, urgenitas kepentingan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, ataupun ada yang mungkin bisa dikerjakan nanti belakangan, seperti itu ya Bapak ya. Jadi seperti tadi ada yang memang sudah direncanakan, ada RKS, KJM, terus kalau barangkali ada juga yang memang secara mendadak seperti itu ya Pak ya. Tapi itu dia masih dalam satu rangkaian. Jadi jangka pendek itu untuk mendukung yang jangka menengah, jangan memang mendukung yang jangka panjang. Jadi sebenarnya itu satu bagian. Cuma kalau kita pilah-pilah ya ada yang harus saat itu diselesaikan. Oke. Artinya satu sama lain berkesinambungan. Karena semuanya berfokus pada visi-misi. Jangan salah nanti kegiatan yang dilakukan itu nggak nyambung dengan visi itu. Harus disesuaikan dengan visi sekolah gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di AIK? Yang paling banyak membantu saya dalam saya memutuskan kemudian melakukan langkah-langkah itu adalah orang-orang yang terdekat dengan saya.
siapa itu rekan saya. Kalau secara formal ya, orang yang terdekat di sekolah ini adalah guru-guru di belakang saya, guru ya tenaga pendidikan semacam itu, aturan itu. Karena dari depan satu itu sangat membantu saya. Itu yang saya katakan orang terdekat saya. Kemudian ada orang yang terdekat dengan saya secara non formal ya, mungkin bisa berupa teman, ya berupa alumni, ya berupa ya, orang tua siswa begitu, yang kadang suatu saat kita memerlukan dalam persoalan tertentu. Jadi di sini yang saya maksud mereka membantu itu tidak hanya membantu dalam bentuk materi, jadi kadang pikiran tenaga begitu, minimal adalah support. Bapak. Jadi itu ya Pak ya, bisa dibilang Bapak ini dekat dengan semua stakeholder SMA Negeri 3 Pekalongan. Itu harus. Iya. Dibuktikan dengan selama ini tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa pihak yang mempermudah dalam menyelesaikan masalah ini. Ada Bapak Ibu, ada PU, bahkan alumni juga masih terlibat ya Pak ya. Satu aja itu. Oh iya, iya artinya Pak Rozaki ini memang dekat dengan semua warga sekolah ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Ya kita dalam ini ya. Iya. Dalam kerjasama lah, Iya, bukan betul. dalam arti. Iya betul. Dekat dalam artian bekerja sama, mampu bekerja sama untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya Pak Rozak sendiri yang artinya tidak serta merta menyelesaikan masalahnya sendiri, artinya mampu melibatkan semua warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru, PU, murid, alumni juga ya Pak ya, ada orang tua murid juga, sangat luar biasa Bapak. Bapak untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Terakhir ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak Etika? Sebenarnya di awal sudah saya katakan, ketika dulu saya mau ditunjuk sebagai kepala sekolah itu kan semua istilahnya semesta tidak mendukung saya, ya mendukung saya. Tapi ketika kemudian saya jadi kepala sekolah, ada sesuatu yang memuaskan saya. Saya ada sangat senang ketika ternyata di luar perusahaan saya kok saya bisa berkontribusi menyelesaikan masalah yang di luar kemampuan saya, tapi kayak semacam tantangan, nggak tahu nih. Jadi artinya saya ditugasi sebagai kepala sekolah itu juga saya tidak punya kemampuan sebagai seorang kepala sekolah, tapi justru ketika saya berhadapan langsung dengan urusan kepala sekolah, akhirnya saya banyak belajar sama memahami orang. Kita bisa tahu, oh orang ini kayak gini, orang ini kita tahu gitu. Jadi kita belajar tentang manusia. Kemudian yang berikutnya, saya harus bisa menempatkan pada posisi dimana saya sekarang ini apa ya? Saya teringat dengan sebuah film Spider-Man. Di film ini di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Sesungguhnya kepala sekolah ini kan memang punya energi atau kekuatan khusus dibanding guru ya, minimal dalam hal mungkin bahasanya kekuasaan. Jadi kalau mau semua orang bisa lah begitu. Inilah yang saya itu bisa melakukan, tapi tidak bisa lakukan karena saya bekerja. Saya tidak boleh melibatkan emosi seperti itu. Jadi saya selama ini bekerja, berusaha, kalau
saya berbenturan dengan orang, ya itu karena hanya tugas semata, bukan pada pribadi. Saya tepiskan ini yang selama ini. Jadi apapun parahnya perilaku orang kepada saya harus memahami itu. Aku dikatakan memahami itu, saya katakan kalau aku juga perbedaan pandangan paham ini yang harus saya sikapi. Nanti ke depannya sana, karena saya akan bekerja sama dengan terkait itu dalam waktu yang tidak waktu lama, maka saya harus membangun hubungan dengan baik. Ini perjalanan saya dalam karir saya sebagai orang, sebagai guru, sebagai kepala sekolah atau mengabdikan diri dalam pendidikan. Di penghujung masa tugas saya ingin semangat ini, sehingga saya jangan sampai membuat satu kesalahan yang besar maupun kecil. Misalnya ya, mungkin saya melakukan satu benar, tapi mencederai hati jangan sampai. Misalnya saya memindah orang, saya mencat orang, ini memang pendekatan itu jauh-jauh saya istri, karena pembelajaran itu saya kosong hati. Dan suatu saat mungkin ketika aku nanti pensiun, dulu kepala sekolah itu yang pernah diminta saya, itu kan nggak manis dalam kehidupan saya, tapi akan sangat manis. Jadi eman-eman ketika dulu saya jadi guru, sudah saya lakukan menjaga citra yang bagus selama 23 tahun bersama satu. Kemudian saya sekarang kita kesalahan satu kesalahan di sisi ini dibenarkan, tapi menurut saya ada satu yang harus saya jaga. Saya harus tahu itu pelajarannya. Ya, oke Bapak, semoga harapan yang Bapak bilang bisa sampai ya Bapak ya. Memang saya tadi menganggap bahwa selama Bapak menjadi kepala sekolah itu banyak sesuatu yang bisa dipetik ya Pak ya. Di antaranya ternyata bisa menyelesaikan atau melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di luar kemampuan Bapak sendiri, yang pada awalnya apa sih saya bisa ya gitu ya Pak Lumia. Wah ternyata bisa ya Pak. Wah ini Pak Rosak sangat luar biasa. Kemudian selama menjadi kepala sekolah juga Bapak tadi menyampaikan ternyata dalam perjalanan selama ini akhirnya mampu memahami karakter setiap individu. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk menjadi kepala sekolah memang harus uji dalam segala sesuatunya ya Pak ya, sehingga tidak ada yang dirugikan dan bisa menjunjung tinggi kebermanfaatan seperti itu ya Pak ya. Bisa bermanfaat untuk mungkin Bapak sendiri, untuk Bapak Ibu guru, dan mungkin yang terpenting bermanfaat untuk murid ya Pak ya, karena itu bentuk pelayanan terbaik untuk seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Rozak atas waktu yang diberikan. Banyak sekali pelajaran nih Pak yang bisa saya ambil Ya, selama belajar. Dulu kan aku juga tidak melalui tahapan guru pemberdayaan ya. Hanya beruntung, aku kan dulu udah jadi ngawur aja gitu. Jadi saya belajar sendiri saja begitu. Kan ada satu fakta. Ya, alhamdulillah lancar ya Pak. Karena banyak juga loh guru-guru yang seusia banyak murid saya dulu. Jadi jangan kalau mau tahu tentang saya, mungkin kalau dari saya tidak jujur ya. Ada form-formnya gitu. Dengan teman-teman, misalnya keluarga, ya banyak lah. Keluarga sama kita banyak. Pelaku itu menurut saya, Budina menurut saya. Tapi memang saya bisa bercerita tentang suasana dulu, anak-anak dulu dan sekarang itu
begitu. Katanya ya Pak. Kan sudah Iya.